Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa man walah mabad. Baik, muslimah pecinta Al-Quran Boyolali dimanapun berada, kita akan bahas ya bagaimana Al-Quran sampai kepada kita dari melalui lisan. Nah, jadi ini sangat menarik sekali ya. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan Al-Quran, ya, beliau bertalaki kepada Jibril alaihissalam. Nah, ini awalnya ya. Jadi Rasulullah bertalaki, belajar langsung kepada Jibril alaihissalam. Nah, dan ketika Jibril mengajarkan ya ayat demi ayat, ini yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam ternyata tidak hanya dalam satu cara membaca saja. Nah, ini Masya Allah. Karena waktu itu Rasulullah SAW ketika diajarkan cara membaca Al-Quran dengan satu cara, ya, bahasa cara ini dikenal dengan wajah atau dikenal dengan huruf. Ya. Karena di sana ada hadis bahwasanya ketika Jibril alaihissalam mengajarkan satu huruf, satu wajah, satu cara membaca, Rasulullah merasa keberatan. Kata beliau, ya, umatku tidak akan sanggup jika dengan hanya diajarkan dengan satu cara membaca saja. Maka tolong diajarkan dengan cara yang lain. Karena di sana ada suku yang lain, bangsa yang lain yang kalau diajarkan dengan cara yang seperti ini akan berat lisannya. Maka Jibril alaihissalam memberikan variasi bacaan yang kedua, kemudian masih kurang, ya, ditambah lagi bacaan yang ketiga sampai menjadi tujuh variasi bacaan. Nah, yang dikenal dengan 7 huruf, 7 wajah. Baik. Ya. Di situ dimaklumi bahwasanya kata 7 di sini ya, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW bahwasanya innallaha unzilal Qur'an bi sab'ati ahruf. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an dengan 7 huruf. Kata 7 di dalam Al-Quran ini konteksnya adalah bukan bilangan mutlak, bukan bilangan yang terdapat di antara angka 6 dan 8 ya. Jadi 7 ini konteksnya luas sekali ya. 7 ini konteksnya luas. Nah, sama kalau kita mengatakan bahwasanya saya sedang pusing 7 keliling, apakah hanya 7 kali berputar? Enggak, tentunya lebih ya. Atau harta yang kita miliki sangat banyak hingga tidak akan habis 7 turunan. Apakah 7 turunan secara mutlak? Tentu tidak. Ya, apalagi ini konteksnya adalah Al-Quran. Kata 7 di sini maknanya adalah kalimat yang mukjizat. Berkaitan dengan mukjizat. Jadi luas sekali. Ya. Dan huruf juga maknanya juga luas. Ya, seperti pada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la akulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nah, ini keren sekali hadisnya ya. Jadi Rasulullah sedang mengatakan bahwasanya pahala seorang membaca Al-Qur'an itu ya, satu hurufnya digandakan sampai 10 kali lipat. Tapi Rasulullah ini sedang menyampaikan bahwa yang dimaksud huruf ya, bukan huruf bacaan alif lam mim. Nah, orang Arab ya, bangsa Arab tahu bahwasanya alif lam mim ini satu huruf. Maksudnya apa? Satu wajah, satu cara membaca. Karena apa? Alif lam mim di sana ada lagi cara membaca yang beda. Ada yang membacanya dengan alif lam mim. Ini satu huruf. Ternyata di sana ada bacaan yang lain. Cara membacanya alif lam mim dengan saktah. Nah, ini juga satu huruf. Ya. Jadi yang dimaksud huruf di sini kata Rasulullah bukan yang huruf seperti itu, tapi yang huruf bagian yang terkecil, yaitu alif lam mim dari huruf hijaiyahnya. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bahkan sebagian kecil ulama menganggap kalau lam itu terdiri dari berapa huruf? 3 huruf. Lam sendiri, kemudian alif dan mim sukun. Jadi ini luas sekali ya. Baik. Jadi Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf.
ya. Yang satu hurufnya itu maknanya luas. Huruf di sini bisa berarti adalah perbedaan antara isimnya. Terkadang Al-Quran ini disebutkan dengan isim atau kata benda yang tunggal, terkadang diganti atau disebutkan dengan kata yang bernilai ganda atau bernilai jamak. Ini satu huruf, ya, huruf yang berbeda. Seperti kata miskin di dalam Al-Quran, di bacaan yang lain disebut masakin, ya, satu huruf. Kemudian huruf juga bisa bermaksud adalah perbedaan kata kerjanya. Kadang kata kerja bentuk lampau, kadang kata kerja bentuk saat ini, atau kata kerja bentuk perintah. Kadang dibaca kola, ya, yang telah berkata, kadang dibaca kul, katakanlah. Nah, ini huruf yang lain. Kola huruf satu, kul huruf kedua. Atau juga makna yang lain yang sering kita dengar, ya, mungkin pernah dengar, bisa dikatakan Musa, bisa dikatakan Muse, bisa dikatakan Muse. Nah, Musa satu huruf, Muse huruf yang lain, Muse huruf yang lain. Musi nggak ada, ya, bentuk yang musi nggak ada, ya. Jadi inilah variasi bacaan Al-Quran yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Karena paham, ibaratkan kita, ya, kalau kita orang Jawa disuruh membaca dengan logatnya orang Padang misalkan, ya, atau yang masih Jawa sekalipun Betawi misalkan, kan sulit. Kita ngomong kemana disuruh kemana, ya, agak sulit, kagok ya cara ininya, atau kemano, nah, sulit. Nah, maka Rasulullah paham hal ini, nggak mungkin memaksakan satu lahjah, satu huruf, satu bentuk bacaan ke seluruh umatnya. Nah, maka silahkan baca dengan bacaan yang termudah, begitu. Silahkan ambil bacaan yang termudah, boleh, kata Rasulullah SAW. Nah, dan huruf-huruf di dalam Al-Quran ini yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, ya, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya tidak semuanya. Ini ya uniknya di sini. Dari seluruh bundel paket bacaan yang bermacam-macam tadi, diajarkan kepada sahabat satu dengan bentuk satu huruf, dengan yang sahabat yang kedua huruf yang lain, yang ketiga huruf yang lain. Bisa jadi, ya, ada satu sahabat yang mendapatkan lebih dari satu huruf. Nah, seperti contohnya siapa? Sahabat-sahabat yang paling kuat Al-Qur'annya menjadi rujukan pada saat itu ada 7 orang, ya, yaitu Utsman bin Affan, ya, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud paling banyak. Abdullah bin Mas'ud paling banyak mendapatkan huruf. Banyak paket bacaan yang diajarkan kepada beliau, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Darda dan Abu Musa al-Asy'ari. Nah, ini 7 sahabat yang menjadi rantai utama, rantai pertama penyebaran Al-Quran. Nah, jadi Rasulullah mengajarkan kepada Utsman bin Affan dengan Abu Hurairah bisa jadi berbeda. Dengan sahabat yang lain bisa jadi berbeda. Bayangannya seperti ini. Ketika membaca surat Al-Fatihah misalkan diajarkan para sahabat, Rasulullah mengajarkan ihdinas siratal mustaqim pakai shad. Tapi ternyata di sana ada sahabat yang membaca ihdinas siratal mustaqim pakai sin. Kata Rasulullah, iya, betul. Karena Jibril alaihissalam mengajarkan begitu kepada kami. Nah, berarti dibolehkan. Sudah ada verifikasinya dari Rasulullah bahwasanya itu betul, itu adalah huruf yang lain yang dia dapatkan dari Jibril alaihissalam. Ternyata di sana ada sahabat yang lain mengatakan ihdinas siratal mustaqim pakai zaid. Nah, kata Rasulullah, ya, betul. Jibril alaihissalam mengajarkan seperti itu kepada saya, kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi diajarkan yang mudah pakai sod baca pakai sod, yang pakai sin mudah pakai sin, pakai zain pakai zain, silahkan. Dan seperti itu dalam 30 juz ada banyak variasi bacaan. Nah, insya Allah, ya, banyak sekali. Ini huruf di dalam Al-Quran diajarkan secara penuh kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengajarkannya
beda-beda kepada sahabat tadi. Nah, kemudian sahabat ini mengajarkan lagi kepada sahabat-sahabat yang kecil, kepada para tabi'in. Nah, disinilah tersebar akhirnya 7 huruf Al-Quran akhirnya menyebar, ya, di masing-masing waktu itu di pusat-pusat, ya, dakwahnya di Islam itu seperti di Madinah sendiri, ya. Di Madinah di situ ketika diajarkan Al-Quran dengan huruf yang sebagian huruf diajarkan kepada seorang imam di sana, nah, secara langsung, secara talaki, ya. Contoh di Madinah di situ ada Abu Ja'far, kemudian di Madinah juga ada Imam Nafi. Nah, ini paket bacaan huruf tertentu yang diajarkan kepada Abu Ja'far dan Imam Nafi. Kemudian nanti di Basrah misalkan, di situ diajarkan kepada Abu Umar atau Abu Amr. Di Mekah diajarkan huruf yang lain juga yang dibawa oleh Imam Ibnu Katsir, tapi bukan Imam Ibnu Katsir ahlu tafsir, bukan, ya. Ini dari masih masuk tabi'in. Nah, kemudian nanti ada di Damaskus, ada huruf yang lain juga diajarkan kepada Ibnu Amir. Kemudian di Kufah ada huruf yang lain diajarkan kepada ada Imam Asim, ada Imam Al-Kisai, ada Imam Hamzah, ya, dan yang lainnya. Jadi tersebar. Yang tadinya diajarkan oleh para sahabat, diajarkan kepada para imam-imam tadi itu tersebar di seluruh dunia. Nah, dan kemudian, ya, para ulama pada masa generasi tabi'ut tabi'in muncullah Imam Ibnu Mujahid mengumpulkan, ya, menseleksi, mensortir bacaan yang paling valid siapa sih, paling kuat siapa sih. Nah, jadi kalau hadis ini yang paling sahih yang mana sih? Sama, bacaan Al-Quran juga diteliti. Nah, akhirnya dikumpulkanlah ada, ya, dan ini prosesnya nggak hanya sekali, ya. Ada beberapa ulama yang sebelumnya yang sudah mencoba mengumpulkan bacaan yang memverifikasi bacaan Al-Quran itu, ya. Ada yang dikumpulin jadi 20 orang imam, ada 25 imam bacaan, nah, sampai pada Imam Ibnu Mujahid ada ketemu 7 orang. Ada 7 orang. Yang pertama ada Imam Nafi, Ibnu Katsir, kemudian ada Abu Amr, Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah, dan Imam Al-Kisai. Ada 7 orang. Nah, 7 orang ini mewakili bacaan yang 7 huruf tadi. Tapi tidak hanya 7 saja. Ternyata di generasi berikutnya muncullah seorang ahlu qiraah, ya, Al-Imam Ibnul Jazari. Diteliti ulang. Yang 7 orang imam tadi diteliti ulang. Ternyata ada 3 orang lagi yang bacanya pun juga dianggap paling sahih, yang memenuhi syarat-syarat qiraah yang sahih, ya, yang tersambung kepada Rasulullah SAW, salah satu dari 7 huruf tadi. Nah, ada ketemu di situ ada Abu Ja'far, ada Yaqub Al-Hadrami, kemudian ada Imam Khulaful Ashir. Ada 10 imam inilah dianggap bacaannya meliputi 7 huruf Al-Quran tadi. Nah, kemudian 10 imam ini mengajarkan kepada murid-muridnya, ya, terus secara talaki, ya, dari banyak variasi bacaan itu kepada murid-muridnya, kepada generasi setelahnya dan setelahnya dan setelahnya, sampai kepada guru-guru kita, sampai kepada guru kita, sampai kepada kita. Nah, ini Masya Allah. Dan ternyata setelah ditotal, ya, setelah ditotal diteliti oleh para ulama, keseluruhan variasi bacaan Al-Quran itu mencapai 980 variasi bacaan. Masya Allah, hampir 1000 variasi bacaan, ya. Jadi dari 10 imam tadi, ya, sampai ke periwayatannya diteliti, ternyata ada 980 variasi bacaan Al-Quran. Nah, kalau ditarik ke atas, Al-Quran turun dalam keadaan apa? Dalam 7 huruf. Maka silakan baca yang mudah bagi kita. Ternyata setelah diteliti, 7 huruf ini bermakna ada 980 variasi bacaan Al-Quran. Masya Allah.
dan ini sampai kepada kita, kita berusaha mempelajari sedikit demi sedikit. Nah, yang di Indonesia khususnya itu satu jalurnya tadi dikenal dengan bacaan Hafs an Asim, jalur Syatibiyah. Ini baru satu huruf saja, Masya Allah. Baik, itu sejarah dari penyebaran Al-Quran dari Rasulullah, masa sahabat, kemudian fase berikutnya kepada imam kiroah, ya, kemudian sampai seleksi dari imam-imam kiroah sampai kepada kita. Dan semuanya prosesnya penyampaian Al-Quran dari lisan ke lisan, talaki musyafahah, bertemu langsung dan dari lisan ke lisan, tidak hanya dengan mengandalkan membaca otodidak. Ini menjadi metode terbaik sampai detik ini. Metode terbaik belajar Al-Quran adalah talaki, bertemu langsung dengan guru, dan musyafahah, dari lisan ke lisan. Jadi kita sedang belajar Al-Quran. Jalur yang satu itu bagian kecil dari 7 huruf Al-Quran. Masya Allah, semoga bisa difahami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.